Ini nggak pakai intro lah. Bingung juga gue kan. Ini kan baru pertama kali gue. Iya ya. Oh alah. Oke oke siap siap siap. Ngerti ngerti ngerti. Udah mulai. Oke ini balik lagi ya di catatan kuliah. Di sini kita bakal ngebahas beasiswa apa kak? Beasiswa Jarum. Di sini gue bawa narasumber. Mungkin boleh bisa kenalan kak di sini kak. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Julia Ayu Puspita. Aku berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar, tepatnya di Fakultas Ilmu Pendidikan, dan saat ini ada di Universitas Trunojoyo Bandung. Oke mungkin gue bisa kenalin diri juga ya. Gue di sini di ilmu kelautan dan di Fakultas Pertanian. Di sini gue juga angkatan 2023 kak dan asal gue dari Jakarta. Oke, Mungkin kayak 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 lu boleh ngasih tahu nggak sih tips and trick buat beasiswa Jarum itu kak? oke. Sebelumnya di sini disclaimer dulu ya guys. Di sini aku dari angkatan Besuan Jarum angkatan 39. Ya, jadi aku itu periode 2023-2024. Nah, di sini mengenai tips and trick ya. Iya. Nah, persyaratan dari Besuan Jarum itu yang pertama itu kan hanya dikhususkan untuk semester 4. Jadi hanya bisa mendaftar itu di semester 4. Nah, untuk tipsnya yang paling penting yang perlu dipersiapkan ketika mau mendaftar jadi Besuan Jarum itu adalah pengalaman organisasi. Jadi pengalaman organisasi itu sangat penting apalagi di sertifikat-sertifikatnya. Kalau misalkan ternyata selama di semester 4 itu belum ada, oh ternyata aku belum sempat untuk mengikuti organisasi, sertifikat organda pun juga bisa kan. Nah, selain itu juga sertifikat-sertifikat kayak kepanitiaan, pernah menjadi panitia ospek ataupun panitia disnatalis dan lain-lain, asalkan ada sertifikat dan ditandatangani oleh panitia atau ketua pelaksana itu sudah boleh dipergunakan. Dan salah satu yang paling penting ketika ingin menjadi besuan Jarum itu tidak boleh menerima beasiswa dari salah satunya juga seperti KIP itu. Berarti hal-hal yang ribet yang lu dapetin di Jarum itu ada nggak kak? Kayak hal yang bikin ribet gitu? Kalau ribet sih, setahu aku selama ini nggak ada ya. Mungkin yang dinilai aku cukup menguras waktu dan tenaga itu pas menyiapkan di formulir pendaftarannya. Kayak yang awalnya aku menganggap kalau sertifikat-sertifikat organisasi itu nggak penting kan, jadi kalau misal dikasih sovel itu ya udahlah biarin aja gitu. Nah, itu aku ngumpulin lagi kayak minta lagi ke sekretarisku, terus kemudian eh, apa nyari-nyari yang sertifikat dulu itu. Tapi kalau pengetahuanku ya, menurut aku di pemberkasan Jarum ini nggak seribet di pemberkasan beasiswa yang pernah aku daftarin sebelumnya sih. Kayak lebih simpel aja. Buat kayak gitu lu butuh berapa lama sih kayak buat nyiapin itunya? Untuk nyiapin itu nggak lama juga ya, soalnya kan aku tuh kan pendaftaran itu H-1 penutupan. Jadi eh, aku pas nyiapin itu kayaknya 3 hari sebelum itu aku nyiapin berkas-berkasnya dulu, aku mintain dulu, aku kumpulin, habis itu aku print semuanya. Terus butuh waktu juga kan buat ngisi surat bahwa ada surat keterangan tidak menerima beasiswa lain. Itu kan dari pihak dekanat. Nah, itu kan nunggu tanda tangan itu tuh. Nah, jadi sekitar H-3 aku nyiapin itu. Habis itu H-1 aku langsung setor semuanya lewat online. Habis itu yang hard file itu aku print, aku masukkan ke map, aku nitipin lah ke panitia buat ke kantornya. Jadi nggak butuh waktu berbulan-bulan ataupun Berarti kayak lu cuman jarak space itu cuma 3 hari doang ya? iya, Gak enak bener. banget. Terus kalau misal kan lu dapatnya di semester 4 ya katanya ya. Mm-mm. Buat semester 4 itu kayak lu udah dapetin ke berapa kepengurusan kepanitiaan gitu loh. Kayak yang Hmm, lu taruh oh, yang taruh di dikirim di situ. pemberkasan ya. Iya. Yang aku dapetin itu pertama itu dari keterangan aktif aku ikut HMP. Aku kan ikut himpunan ya, 2 periode. Terus habis itu aku nyertain bahwa aku itu
ikut di paguyubannya Duta PGSD. Kebetulan ada. Terus habis itu juga aku nyatain di keaktifan paguyuban Duta Fakultas Ilmu Pendidikan. Terus surat kepanitiaan ospek Disnatalis. Habis itu apa lagi ya? Habis itu kayak prestasi-prestasi yang pernah aku dapat. Gila, banyak banget ya kayak kayak gitu, kayak beberapa sertifikat tuh jatuhnya, kayak anjing. Kayak jadi kayak lu kayak mau daftar Jarum itu mending kayak ikutin dulu tuh organisasi lu, kepanitiaan lu itu bukan, ya mungkin itu hal yang berat, cuman itu bisa kok lu lakuin gitu loh. Kayak ya intinya kayak bakal ada benefitnya buat kedepannya. Oh iya, gue mau nanya juga dah, kayak kayak motivasi lu ikut beasiswa Jarum ini buat apa sih? Sebenarnya ya kalau jujurnya awalnya itu aku nggak minat sama sekali. Nah, di Hamin 3 itu aku tuh diajak sama temenku. Jadi dia tuh pengen ada temennya gitu loh buat daftar. Udahlah kayak dikasih tahu, dulu kamu nggak minat beasiswa ini. Soalnya sebelum itu aku juga ikut di pendaftaran beasiswa sebelah. Tapi waktu itu aku ngajak temenku nggak mau. Ya udah aku daftar sendiri. Ternyata aku nggak lolos kan. Nah, waktu itu temanku mau daftar di Jarum ini, terus dia ngajak aku, ayo Jul gitu, katanya buat teman, gak apa-apa coba aja dulu. Wes aku kan coba dia kan, coba sama dia, terus dia juga bantu, aku bantu dia nyiapin segala macam buat ngumpulin itu. Terus waktu pengumuman nih ternyata yang lolos itu aku, malahan dia malah nggak lolos, jadinya kayak aku ngerasa bersalah gitu loh. Dia yang ngajak aku buat jadi teman, kenapa aku yang lolos? Aku tuh tahu aku lolos ya, tuh di email tuh aku diem aja, ini gimana cara ngasih taunya gitu. Tapi dia udah nanya duluan, maaf ya aku lolos ya gitu. Cuma emang dianya emang sportif banget kan. Udah nggak apa-apa Ju, lanjutin aja gitu. Itu peluang buat kamu. Ya wes, yang awalnya aku lanjutin nggak ya gitu. Ternyata dari banyaknya orang yang daftar itu hanya beberapa yang keterima, jadi ya udah daripada mubazir kan aku lanjutin aja gitu. Awalnya nggak ada motivasi buat daftar beneran. Itu berarti temen lu situ sakit hati nggak sih kak kayak di situ? Ya aku nggak tahu ya kalau itu, tapi dia selalu kasih support gitu loh. Jadi selama aku seleksi di tahap selanjutnya itu dia juga nanya-nanya. Emang dia tuh temen aku sejak aku maba gitu. Apa kita bareng gitu. Berarti penting banget ya teman-teman gitu ya, kayak sekadar Beneran. informasi kayak relasi gitu loh. Bener-bener. Apalagi temen yang bisa bantu lo terus selalu support lo gitu loh. Tapi di kampus ini di UTM sendiri itu kayak yang nerima beasiswa Jarum itu ada lagi nggak selain Kak Julia sendiri? Ada, jadi di angkatan itu ada 5 mahasiswa yang dari UTM, duanya itu dari SD, aku dari SD, temanku dari pendidikan IPA, terus satu lagi itu dari teknik, prodinya teknik Petro, dan itu satunya itu dari akuntansi, satunya dari manajemen. Jadinya ada. Ada 5 ya, berarti kayak itu pas di situ tuh kayak progres-progres pas udah ngirimnya itu, jangka waktu buat lihat nerimanya itu berapa bulan? Apa masih ada Um, nunggu lagi? iya masih ada nunggu lagi. Jadi pas pendaftaran ditutup itu nunggu sekitar berapa minggu ya? Aku lupa kurunnya. Tapi nggak sampai berbulan-bulan. Paling paling mentok paling lama 1 bulan. Jadi ketika ngirim berkas, habis itu ada email. Nah itu email kamu lolos, dinyatakan lolos. Itu terus habis itu ada tes lagi, tes tulis. Setelah ada tes tulis itu pun juga nanti bakal dapet lagi yang, jadi kayak siklusnya tuh di sini kayak sistem gugur gitu. Jadi setiap tahap itu bakal ada yang gugur. Berarti kayak itu kayak diseleksi lagi nggak sih? Itu tes tulisnya itu luring apa daring dah? Waktu itu tes tulisnya daring, jadi kayak dikasih apa web itu, terus kata Sandi kayak UTBK deh itu kurang lebih kayak Tapi pakai kertas sendiri itu. langsung on, jadinya langsung isi di laptop. Walah. Terus pas yang kata itu tuh langsung dipanggil nggak sih sama orang Jarumnya gitu kayak buat kesononya? Jadi setelah tes tulis itu kan habis itu nunggu pengumuman lagi ya, sekitar beberapa minggu, 1 minggu atau 2 mingguan itu nunggu pengumuman lagi. Terus nanti yang lolos dari tes tulis bakal dapat email lagi
baru itu nanti bakal melaksanakan tes offline, baru dipanggil sama pihak pendidik. Nah, biasanya di regional Surabaya kan beberapa regional tuh Jarum tuh. Nah, di regional Surabaya itu biasanya eh, tesnya secara offline itu di ITS. Jadi beberapa tahun ini di ITS tesnya. Itu bakal kita akan tes psikotes yang pertama, kemudian akan ada tes GRT yang kayak games itu. Habis itu baru interview atau wawancara itu tahapan. Dan itu pun setiap tahapnya juga sistem gugur. Tapi di jangka waktu kayak tes-tes itu kayak lu ada tektok-tektok balik gitu nggak sih kayak dari Kelang ini ke Surabaya gitu? Yang pas tes di ITS itu aku PP. Jadi tiap hari aku PP selama 3 hari. Hari-hari tuh begitu terus tuh. Iya, jadi dari Talang itu berangkat jam setengah 6, terus habis selesai tesnya itu kadang jam 3, jam 4, terus besoknya balik lagi buat tes. Berarti itu kayak butuh progres juga kan ya kayak buat Mm-mm, dapetin ini iya, juga kayak nggak segampang itu loh iya. dapetinnya. Terus ada Terus pas kan lu udah balik tiga tiga kali tuh. mm-mm. Di situ pengalaman apa sih yang lu dapat aja itu? Di situ pengalamannya kayak waktu itu aku kan sama temenku yang dari IPA itu ya, yang waktu dia bareng-bareng lolos itu aku kan nggak terlalu bisa naik motor ya, apalagi di Surabaya ya kan. Terus waktu ada temenku yang anak IPA itu dia gini, udah dulu nggak usah khawatir, nanti kamu bareng aku aja yang bonceng nggak apa-apa. Jadi selama 3 hari itu dia yang bonceng aku, kayak PP. Paling aku cuma gantian itu kalau di timur kampus sampai Suramadu, habis itu setelah Suramadu udah dia di Surabaya. Jadi yang aku dapetin kayak wah mana nih, kayak belum aja aku baru sama dia tuh baru akrab gitu loh, tapi dia tuh sama aku ngebantu itu Tapi dia gitu. sebelumnya emang belum kenal sama sekali sama lu. Kenalnya karena Pas sama-sama dari Lamongan, tapi kayak enggak itu loh, enggak akrab gitu, cuma sekedar tahu aja. Akrabnya juga pas berangkat tes itu. sempit banget ya dunia, Iya, ketemu benar. lamongan-lamongan lagi. Karena Kan juga dari isinya UTM kayaknya mayoritas Lamongan sih. Lamongan emang mayoritas di Jawa semua emang Jawa Timur jos gacor emang. Kayak lu tuh kayak ada sebelumnya ada perbedaan nggak kayak sebelum lu ngedapetin beasiswa ini sama dan sesudah lu dapetin beasiswa itu kayak ada upgrade dari diri lu sendiri nggak sih kayak buat itu? Pastinya ada ya, dan banyak banget perubahan sebelum aku keterima jadi beasiswa Jarum sesudah aku keterima. Kayak contohnya nih, kan selama aku di beasiswa Jarum itu kayak aku ketemu sama orang-orang yang gak hanya dari UTM aja. Jadi eh, dari kampus-kampus bahkan di luar Jawa Timur kayak ITB, kayak anak eh, apa Undip, anak Semarang, terus habis itu anak Papua, pokoknya yang ada di seluruh Indonesia itu kita kan bisa ketemu kan. Nah itu kayak dari segi mereka berpikir, kita kan ada pelatihan tuh kayak gitu kan bareng, dari segi dia cara berpikir dan lain-lain itu pasti kan jelas beda kan dari kita yang dari Madura. Itu awalnya tuh bener-bener kayak aku insecure banget lah di situ. Kayak takut dipandang rendah gitu nggak Iya, sih? aku apaan sih, aku udah di Madura. Awalnya aku gitu, jadi aku cuma diem aja, aku nggak berani buat ngomong. Ya udah aku ikut-ikut mereka aja. Tapi yang aku salutnya dari mereka, entah itu anak dari UNER ataupun ITS, ITB itu dia kayak ngebantu aku. Dia ngasih kesempatan aku buat, ayo Jul nggak apa-apa, kamu ngomong aja, kamu keluarin aja ide-ide kamu. Jadi nggak hanya dia maksa aku buat aku ngomong dan ngeluarin ide, tapi dia tuh juga ngajarin aku. Itu maksudnya ngeluarin ide itu maksudnya gimana deh? Pertama itu kan setelah lolos dari Desuan Jarum itu dinyatakan lolos, itu kan kita bakal melakukan pelatihan yang pertama yaitu adalah CB, CB itu apa kulit? karakter building gitu. Jadi aku langsung berangkat ke Bandung waktu itu. Itu bareng sama teman lo yang anak MIPA itu apa Beda enggak? karena dibagi per batch, jadi ada Oh, 5 batch kan. Itu aku kebagian yang batch terakhir. Nah aku sama temenku yang anak UNER itu emang udah bestie banget kan, dari tes tahap pertama sampai akhir itu bareng, dan ternyata kita dinyatakan satu batch gitu kan. Habis itu berangkat kan ke sana, aku ketemu sama Cindo-Cindo itu kayak wah, kayak nggak hanya insecure dari segi pemikiran aja, dari insecure semuanya gitu loh. Nggak cantik-cantik banget gitu, dan omongannya tuh kayak
bagus-bagus banget udah gitu gacor loh. banget kayak Iya, public speakingnya juga ya. beneran kayak aduh keren-keren banget juga. Setelah aku kayak cuma diem aja, cuma lihat aja. Nah selama CB itu kayak kita tuh diwajibkan untuk saling bertukar gitu loh, kayak saling ngobrol. Jadi kayak kamu dari Madura ya Jul gitu, kayak bagi mereka mereka itu Madura itu hal yang baru. Jadi tuh kayak mereka mewawancari aku, di Madura ada apa aja Jul, kamu ke Madura ke Surabaya naik apa, naik pesawat nah gitu. Nah, Iya, tapi emang naik kapan ke sananya? banyak. Pas ke Bandung ya? Kenapa? Naik kapan dari Naik itu? kereta. Kereta. Dan semua eh, biaya fasilitas itu dibiayai. Oh, dari Jarumnya langsung. Wah, Jadi enak juga ya. iya, jadi kita tuh nggak diperbolehkan untuk mengeluarkan uang sepeser pun. Contoh aja nih, aku kan di stasiun tuh. Terus habis itu aku lapar kan, belum dapat konsumsi, konsumsinya belum datang. Aku belilah di kayak di Indomaret gitu. Itu lo bakal dikasih ke apa, uang lo bakal kembali gitu. Jadi kayak haram kamu mengeluarkan uang ketika kamu mengikuti pelatihan baru. Pasti Ya, bakal dibayar. aku dengerin itu. Mending mending coba lu daftar-daftar dulu. Nah, Tapi buat daftar di batch sekarang ya di tahun sekarang itu masih ada lagi apa enggak ada? jadi Apa apa masih kebuka? udah Mesinnya ada masih pengumuman baru. Jadi aku udah punya adik baru. Ada 4 anak yang lolos di Besuan Jarum tahun 2024, tahun 2025. Tapi emang belum di apa ya dipublikasikan karena mereka belum mengikuti CW. Karena JW. CB tadi loh, Oh, anak kartu kecil. building. Jadi karena pelatihan yang pertama kali sebagai syarat untuk jadi Besuan Jarum selanjutnya itu ikut CB dulu, baru nanti mereka bakal menerima kayak tawaran-tawaran kayak gitu. Jadi untuk sekarang mereka dikip aja dulu, kan baru gitu, baru masuk. Ini aus banget ya. Gue minum dulu ya. Nggak apa nggak apa Lu nggak apa. minum juga kak? Iya, Jadi oke. nggak enak kan masa gue yang minum sendiri. Oke. Ini ada sponsor nggak? Makanya tutupin aja kak. Oh, harusnya tadi labelnya dibuka. Tapi kan di sini ada fitnya. Ya. Gak enak kan ngomong kagak minum. Terat jadinya. Ya, lanjut, lanjut. Terus kayak pas di situ tuh banyak berarti ya perbedaan lu abis dapetin itu semuanya ya. Iya. Kayak tentang lu upgrade diri lu sendiri juga. Bener. Pola pikir pasti beda. Terus yang paling nggak merasa aku diistimewakan kalau udah besok jarum itu di fakultas aku itu kayak dapat privilege. Apa contohnya itu? Kayak misal eh, ada dosen yang nanya di sini ada yang bisa nggak. Nah dosen itu kayak taunya itu kebanyakan yang keterima itu pasti di BI karena BI itu kan kuotanya banyak kan di UTM, sedangkan Jarum itu cuma 3 anak, 4 anak. Dan beberapa tahun ini baru yang dari PGSD itu yang masuk itu baru pertama kali aku. Oh berarti lu pencetus gitu ya? Iya. Terus makanya kayak kamu harus Jarum Jarum siapa? Iya bu. Iya keren ya gitu. Jadi kayak dapat privilege sendiri. Kali pandang gitu ya. Bener. Tapi pas lu udah aktif Jarum itu, lu masih aktif nggak sih kayak di himpunan lu itu sendiri? Masih kebetulan waktu itu masih ya karena aku kan selesai himpunan kan semester 5, sedangkan aku lolos Jarum kan semester 4, jadi masih ada 1 semester buat aku di himpunan. Tapi setelah masuk di Jarum itu memang dari pihak pembinanya itu kayak memberikan saran kalau udah masuk Jarum diusahakan di organisasi di luar Jarum itu jangan terlalu ambil yang padat-padat, takutnya ketika ada kegiatan di Jarum itu malah mengesampingkan gitu. Berarti kalau di situ lu kayak pas semester 4 itu tuh, lu pinter-pinter manage waktu aja ya. Bener-bener. Antara ikut di kepanitiaannya, organisasinya atau panggilan dari siswa itu sendiri. Iya bener. Soalnya kan juga kalau misalkan kita wis sama Jarum udah difasilitasi, udah dikasih uang, kalau ada acara ternyata kamunya nggak datang kan juga kayak aku merasa aku mau makan uang buta gitu loh. Kayak aku nggak ada kontribusinya di situ, makanya juga pasti nggak enak sendiri, pasti bakal sungkan sama teman-teman yang lainnya yang aktif di sana. Makanya bisa-bisa mengatur waktu, entah itu di organisasi, entah itu di kuliah, entah itu pas di Jarum. Kalaupun pas kegiatan Jarum entah itu pelatihannya juga kan biasanya pelatihannya kan kadang ada yang seminggu ya. Nah itu bakal dikasih surat langsung dari pihak Jarumnya, pihak Jarum Pusat itu
itu nanti bakal dikasihkan ke pihak rektorat, terus pihak fakultas. Udah, kamu mau nggak masuk sendiri udah nggak masalah. Lah berarti enak dong pas gitu Iya, ya, pasti kayak ada surat dispensasinya. Apalagi kayak itu kan surat resmi kan, surat dispensasinya kan resmi gitu dari sana. Paling nanti pulang-pulang dosen-dosen bilang gimana Jul liburannya gitu, gimana dari Bandung, mana oleh-olehnya, nggak bakal dipermasalahin kamu nggak masuk berapa hari. berarti kayak lu cuman sendiri doang ke situ, kayak nempuh jalan sendirian, nggak kenal siapa-siapa. Bener bener bener. Dan sekarang alhamdulillahnya kayak aku bisa kenal sama anak-anak di luar kampus, di luar Kampus-kampus UTS. top tier lah ya, Nah, ya bisa makanya lu kenalin. anak-anak IPS, anak-anak UNER. Kita kan kalau mandangnya anak mereka kan kak, wah gitu kan. Sama lagi anak ITB, Apalagi kita IPB. kita tuh minder banget kan, gak sih Iya, dari kampus makanya. sini. Aku pernah ngajak teman-teman gitu ke sini. Pernah Pernah. apa kayak ekspresi dia tuh, kayak first impression dia kesini tuh Iya, apa, pasti gimana banyak ya? gak sih? Iyalah. Jadi pas waktu ada open booth yang kemarin, tahun kemarin itu ada open booth di situ. Jadi aku bilang gini, ya masa sih masa open booth di UTM aku sendiri, masa kalian nggak pengen ke UTM gitu kan. Terus karena emang kita udah akrab banget nih, terus ya deh Jul, besok deh kita pengen jalan-jalan ke Madura. Jadi mereka datang dari Surabaya, dari anak PENS, anak ITS, anak UNER, sama anak UNIS. Winsa. Winsa, iya Winsa. Itu datang ke sini 2 mobil mereka. Datangnya ke sini. Terus masuk gerbang kayak, oh ini UTM. Ini UTM kayak wow, kayak Wow gitu. tapi kayak dari lu di sini nih, kayak itulah yang halang lu buat nggak minder gitu loh. Beneran. Kayak terus mereka tiba-tiba badai ya. Ini kenceng banget kayak efek dari jarum kali ini. Iya mungkin. Efek karena kampusnya terlalu Wah, sejuk terlalu gitu. wow mungkin ya. Wah, gitu makanya angin-anginnya itu juga sepoi-sepoi. Surabaya mana ada angin kayak gini. Nggak ada, terlalu panas. Mending ke Madura cobain. Ya, lanjut. Dah, mungkin di sini kayak pesan-pesan buat yang mau daftar itu deh ya. Kayak apa sih yang mau lu kasih pesan-pesan buat yang mau daftar di sini nih? Kayak kita kan ngasih tips and trick nih kayak gitu. Apa sih pesan-pesannya gitu loh? Jadi pesannya buat kalian yang mungkin saat ini sedang di semester 3, jadi ada waktu 1 semester lagi kalian buat daftar di menjadi beasiswa Jarum. Sesuai pengalaman yang pendaftaran tahun kemarin, karena banyak banget yang bingung dan banyak banget yang kewalahan karena tidak mempersiapkan. Jadi buat kalian yang pengen masih ada waktu buat kalian daftar di organisasi, masih ada waktu buat kalian untuk aktif di organisasi, untuk kalian menciptakan atau melahirkan prestasi-prestasi. Jadi ikut aja, selagi itu ada sertifikat, selagi itu ada keterangan bahwa kalian aktif, itu bakal membantu kalian banget buat daftar di Deswanjan. Yang penting adalah organisasi. Penting kumpulin tuh sertifikat kepanitiaan itu penting banget, men. Berarti kayak gue kan ini semester 3 nih, bisa kalian ntar gue nanya-nanya ke lu langsung. Iya, nggak apa-apa, aku menerima itu loh. Bahkan banyak dari tahun kemarin tuh kayak, Mbak, kalau misalkan nanti aku mau daftar, aku datangnya ke sampaiannya, ya nggak apa-apa, aku menerima. Tapi ya kalau misalkan lolos ya nanti berapa persen gitu ya. Ntar aman menurut gitu mah, ntar bakal ada. Penting Bercanda. mentoringnya nanti langsung ke lu aja, nggak apa-apa Iya, ya. nggak apa-apa. Jadi kayak banyak kok anak-anak dari Besuan yang angkatanku itu jadi mentornya anak di bawahnya Besuan 40 yang sekarang itu. Kalau lu batch yang 39 itu ya Iya, tadi ya. aku angkatan 39. Karena kan Besuan Jarum dari 1980. Oh, ngasih duit mulu tuh orang. Ini udah terakhir juga ya, mungkin udah langsung closing aja gimana? Kayak itulah pesan buat beasiswa Jarum itu sendiri. Mungkin kayak buat buat yang maba-maba nih angkatan 24, angkatan 23 mungkin bisa daftar dan nanti nunggu di tanggal itu nanti daftarnya kapan, Kak? Daftarnya masih tahun depan lagi. Masih tahun depan Biasanya sekitar bulan Maret April. Mending siapin kepanitiaan lu semua, siapin sertifikat, siapin semuanya, siapin mental lu juga, siapin dah semua public speaking lu, belajar dulu deh sekarang biar kayak nggak kaget. Ya mungkin kalau nggak disiapin juga bisa sih ya, mungkin ada support nanti teman-teman lu sendiri.
Ya Tapi udah. juga jangan khawatir kalau misalkan kamu nggak ada basic, oh aku nggak bisa public speaking atau aku nggak percaya diri dan lain-lain. Tenang aja, Jarum menyediakan pelatihan-pelatihan itu gitu. Lu dengerin situ ya, mungkin dari sekarang lu siapin diri lu sendiri aja Iya, dah buat itu. Mungkin tutup aja kali ya kayak. iya, nggak apa-apa. Kalau dirasa udah Gimana mas? Udah tutupnya gimana? Oh ya, oke, sekian ini dari beasiswa Jarum itu sendiri. Mungkin buat teman-teman yang mau daftar silakan, nanti bakal bakal bisa dimentorin juga ya sama kakak Julia ini sendiri. Nanti gue juga bakal mentor ke dia juga kok buat nanya-nanya itu. Gue siap, bakal siap, ngumpulin siap, siap. sertifikat itu, nanti bakal Mm-mm. nge-DM langsung. Jangan sertifikat rumah ya tapi. Iya, BPKB sekalian ya biar jual nanti. Oke, mungkin sekian aja ya kak sampai sini. Sorry kak, jadi gak enak gue. Kayak, Nggak apa-apa. ini makanya itu lah. Iya beneran. Yang gitu. Kamu berangkat terus tiba-tiba ada itu ya yang jual motor, beli motor. Tadi saya beli motor Pak, coba rembes dong gitu ya, nggak boleh. Nggak bisa. Cuma makanan. Haram banget. Bahkan ongkos kamu dari Madura ke Surabaya misal ke stasiun itu bakal diganti. Kalau yang pesawat itu diganti. Diganti juga. Berarti Ya, udah milik kereta daripada pesawat itu. ya kan emang kita mendapatkan bagian kereta gitu. Itu pun juga eksekutif kok keretanya sampai Bandung. Perjalanan 10 jam itu nggak kerasa apa-apa. Enggak kayak gue yang tegak 90 derajat begini, Heeh, buset. ekonomi lokal ya. Beneran, eksekutif full. PP sekitar 1,5 juta. Kalau menurutku sih iya, kalau melihat dari pengalaman teman-temanku yang di Tapi aja. ayolah, Sini. nggak bisa, harus semester 4 Jatah loh. adek, jatah adek. Bantuin aja, nanti Ja- dapat, nanti minta jatah ini. Jatah adek. Oleh-oleh kan di apa? Ntar. Kita jualan nanti. Foto ya? Ini aku juga 2 minggu lagi mau ke Semarang.